menurut saya ini juga putusan Mahkamah Konstitusi memang kontroversi di masyarakat, dari segi hukum juga begitu. Harusnya Mahkamah Konstitusi menurut pendapat saya tidak memutuskan demikian, apalagi hanya alasan pemohon yang juga salah satu komisioner daripada KPK saat sekarang ini, Pak Nurul Gufron, itu beralasan merugikan dirinya. Apakah pimpinan KPK yang dulu katanya murni mengabdikan diri untuk pemberantasan tindak korupsi, atau justru sekarang ini mereka yang di sana itu seperti lembaga-lembaga politik yang memang mencari kekuasaan? Saya khawatir putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara gitu ya, yang memang dianggap sebagai penjaga dan pengawal konstitusi, itu justru marwahnya tidak ada lagi, marwahnya menjadi turun, dan publik warga negara ini tidak percaya lagi karena memang tadi kontroversi daripada putusannya, independensi dalam memutus, kemudian juga mekanisme perekrutan para hakim konstitusi misalnya dianggap itu kental dengan syarat-syarat politik dan minta dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Wasit gitu ya, dia harus memposisikan diri sebagai penengah gitu ya, memastikan pesta demokrasi ini atau kompetisi yang berjalan ini berjalan dengan baik sesuai dengan rules, sesuai dengan aturan, bukan justru sebaliknya. Kalau wasit sudah memihak sebelah gitu ya, wasit sudah tidak adil, ya seperti main bola lah gitu, ujungnya nanti kerusuhan kan, tawuran. Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada 2 nomor UU KPK yang diubah. Pertama, mengenai syarat minimal menjadi pimpinan KPK bukan hanya minimal 50 tahun, tapi juga bisa diikuti oleh yang sudah pernah menjabat. Kedua adalah mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun, yang harusnya berakhir Desember tahun 2023 jadi Desember tahun 2024. Keputusan tersebut mengundang respon negatif dari berbagai pihak. Alasannya MK telah keluar dari wewenangnya. Terlebih, situasi Indonesia saat ini sedang memasuki tahun politik, sehingga banyak yang menilai bahwa putusan MK mengandung muatan politis. Bersama Dr. Septa Chandra, Dewan Pakar Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, kita membahas permasalahan ini hanya di Kacamata. Teman-teman, jumpa kembali di Kacamata Channel yang akan membuka wawasan kita tentang isu-isu yang lagi hot di masyarakat. Nah, ini kita kedatangan tamu yang istimewa dan luar biasa. Beliau adalah Dr. Septa Chandra, SHMH. Beliau dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga wakil rektor juga. Ya. Beliau juga pakar hukum dan HAM di PP Muhammadiyah. Nah, ada bahasan menarik yang sekarang ini jadi ramai sekali, bukan cuma di media sosial tapi juga di media mainstream. Bang Septa, ini kita mau mengungkap sih sebenarnya ada apa gitu, yaitu soal putusan MK terkait KPK gitu. Karena banyak yang menilai bahwa putusan ini terlalu cepat, kemudian juga mengecewakan karena melihat track record dari pimpinan KPK saat ini itu, karena memang banyak sekali isu, bahkan ada yang mundur segala macam, belum lagi yang isu-isu pelanggaran etika dan lain-lain yang sebenarnya itu akan mengurangi, dan bukan akan mengurangi, memang mengurangi kepercayaan masyarakat kepada KPK sebagai benteng terakhir untuk memberantas korupsi di negeri ini. Nah, dari sisi putusan itu sebenarnya dari sisi hukum seperti apa, Pak Septa? Iya, dari sisi hukum tentu putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi pro dan kontra gitu, di masyarakat, terutama di kalangan para ahli hukum gitu. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sifatnya final and binding, pertama dan terakhir, dan tidak ada upaya lain untuk melakukan upaya hukum memperbaiki putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga ketika dibacakan dan berlaku pada saat itu juga. Nah, makanya kemudian timbul pertanyaan di publik, apakah dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini otomatis memperpanjang dan menambah masa jabatan pimpinan KPK ini menjadi 1 tahun lagi yang harusnya berakhir
di akhir tahun ini, kan begitu hitungan bulan lagi, dan apakah akan berlaku untuk pimpinan KPK yang akan terpilih oleh pansel yang harusnya sudah mulai bekerja di bulan-bulan ke depan ini. Nah, dari start seperti itu tentu mengalami polemik di masyarakat, karena kalau ini diperpanjang otomatis maka kepercayaan publik menjadi berkurang. Publik mempertanyakan seperti apa Eko sampaikan tadi, ya jangan-jangan nih lebih banyak muatan politiknya untuk menghadapi tahun politik yang akan kita hadapi beberapa bulan ke depan ini gitu loh. Apalagi di perpanjangannya 1 tahun, ya memang ke depannya tahun-tahun politik. Nah, sehingga kemudian persepsi publik itu kita tidak bisa menghindarinya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini juga putusan Mahkamah Konstitusi memang kontroversi di masyarakat, dari segi hukum juga begitu. Sehingga kemudian harusnya Mahkamah Konstitusi menurut pendapat saya tidak memutuskan demikian, apalagi hanya alasan pemohon yang juga salah satu komisioner daripada KPK saat sekarang ini, Pak Nurul Gufron, itu beralasan merugikan dirinya karena pimpinan lembaga yang lain itu semuanya 5 tahun. Kenapa KPK 4 tahun misalnya? Ini kan sudah berjalan mungkin 20 tahun sejak KPK dibentuk tahun 2023 atau 2022 dulu misalnya. Kenapa kemudian pimpinan sekarang baru mempersoalkan? Nah, ini kan menjadi pertanyaan publik nih. Apakah pimpinan KPK yang dulu katanya murni mengabdikan diri untuk pemberantasan tindak korupsi, atau justru sekarang ini mereka yang di sana itu seperti lembaga-lembaga politik yang memang mencari kekuasaan gitu, karena tujuan politik adalah untuk mencari kekuasaan tadi itu. Nah, ini sehingga kemudian menurut saya tidak bisa dielakkan, perdebatan di kalangan ahli hukum maupun di publik, masyarakat awam pun akan rame karena putusan MK ini memang kontroversi seperti itu. Betul, Pak. Kalau membaca media memang banyak sekali yang mempersoalkan ini, apalagi ini kan berlaku langsung. Gitu. Ini kan memang akhirnya timbul tanda tanya gitu. Kalau putusan-putusan yang dulu kan berlakunya ke depan kan gitu, Bang Syifta. Nah, kira-kira apakah salahkah orang kalau berpandangan bahwa ini jangan-jangan memang ini ada sesuatu yang untuk misalnya, ya kita tahu sendiri kan lagi rame juga di media sosial dan media mainstream itu jangan-jangan untuk mencegah salah satu calon begitu dengan menggunakan instrumen hukum begitu dalam masalah ini begitu. Iya, tentu publik berpersepsi seperti itu tidak bisa kita salahkan karena memang indikasi-indikasi ke sana pun di publik sudah diketahui, tidak menjadi rahasia lagi gitu ya, sehingga sudah menjadi rahasia publik lah, semua orang tahu bahwa ada indikasi ke sana untuk mencegah calon tertentu itu ada gitu loh. Nah, makanya apalagi tadi ini kan di akhir-akhir atau injury term masa jabatan pimpinan KPK yang sekarang, yang diharapkan oleh masyarakat adalah pemerintah membentuk pansel untuk bekerja dan menyeleksi serta memberikan kesempatan pada warga terbaik Republik ini untuk menjadi pimpinan KPK, tapi justru putusan MK ini yang didapatkan misalnya. Jadi publik itu akan persepsinya akan kemana-mana. Termasuk tadi memang ini bisa jadi adalah pesanan politik dan kuat dengan muatan politiknya gitu. Seberapa pengaruh nanti ini ke independensi KPK? Pak Syifta? Dengan adanya sebelumnya 4 tahun, sekarang jadi 5 tahun. Karena ada juga ada LSM juga dari anti korupsi yang bilang dengan adanya putusan ini KPK malah jadi cemawah begitu. Dipanggil ombudsman nggak mau gitu. Seberapa pengaruhnya ke depan ini dengan putusan ini? Iya, tentu KPK satu sisi merasa jumawa lebih kuat gitu ya, sangat mungkin sekali. Karena KPK merasa dengan masa perpanjangan 5 tahun ini kan sama dengan masa jabatan pemerintah yang sedang berkuasa. Sehingga bisa jadi mereka merasa di backup oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Makanya kemudian kalau dipanggil oleh lembaga lain, dia ingkar dan tidak mau hadir, merasa lah nanti akan di backup oleh pemerintah atau lembaga lain yang memanggil itu juga bagian daripada pemerintah seperti itu. Nah, ini juga yang dikhawatirkan nanti kalau itu dibiarkan, KPK ini akan tadi menjadi
pegangan daripada rezim yang berkuasa. Jadi alat gitu ya. Jadi alat, karena kalau sudah menjadi alat maka independensinya dipertanyakan. Betul. Saya kira dulu saya pikir gitu ya, menurut pandangan saya gitu loh, saya mengira-ngira bisa jadi kenapa dibuat 4 tahun itu agar tidak sama dengan rezim yang berkuasa gitu. Oke. Nah, kalau sama dengan rezim berkuasa, ya selama dia menjabat di rezim yang berkuasa, bisa jadi dia ada deal-dealan jangan mengutak-atik atau mengganggu rezim yang sedang berkuasa gitu. Nah, kalau sudah turun itu persoalan lain kan begitu. Iya. Makanya kemudian dia dibuat 4 tahun lebih awal sebelum berakhirnya rezim yang berkuasa. Seperti Iya, ini memang ini menarik juga karena memang juga sebenarnya kan sebentar lagi gitu ya. Betul. Udah di titik akhir gitu. Dan sebentar lagi juga mau pemilu begitu. Di sisi lain memang ya situasi politik kita kan memang lagi panas ya memang tahun politik. Ada calon-calon capres yang juga merasa ada rasa ketidakadilan begitu loh. Ada kekhawatiran juga memang ini ya tadi akan dijadikan alat untuk menyandera begitu. Ya kira begitu. Yang muncul di masyarakat. Kalau dari sisi ini MK sendiri itu dari dalam pandangan Bang Septa ini kira-kira dengan latar belakang yang mereka sebutkan alasannya memutuskan seperti itu masuk akal nggak? Gitu? ya, tentu masuk akal tidak gitu ya, tergantung sudut pandangnya. Bagi mereka yang mendukung, mereka katakan itu sedang masuk akal. Iya. Kan? Tetapi bagi mereka yang berseberangan tidak sepakat dengan putusan MK ini, ya tentu mengatakan alasan itu mengada-ngada gitu, dicari-cari gitu, tidak masuk akal karena tadi selama ini kan KPK itu harusnya pelaksana undang-undang gitu sebagai bagian daripada eksekutif. Dia bukan mempersoalkan regulasi undang-undang yang telah dibentuk oleh lembaga legislatif bersama persetujuan eksekutif gitu, dalam hal ini DPR gitu. Sehingga kemudian tidak dalam ranah dan kewenangannya dia mempersoalkan itu gitu loh. Harusnya ya dia terima saja. Seperti saya katakan sudah berjalan puluhan tahun. 20 tahun lebih pimpinan KPK itu memang 4 tahun dan tidak ada yang mempersoalkan. Artinya tidak ada masalah kan begitu. Dengan alasan untuk memperkuat pemberantasan korupsi atau mengencang gasnya dan segala macam, nggak ada relevansinya seperti itu gitu. Berarti SK-nya pimpinan KPK saat ini juga harus diubah, Pak? Iya betul. Makanya Wamenkumham mengatakan berencana untuk membuat perpres terkait dengan itu misalnya, atau PP untuk merubah undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terutama pasal 34 itu yang situ menyebutkan 4 tahun harus dirubah dengan keadaan mendesak oleh peraturan pemerintah yang menyebutkan 5 tahun. Ini kan menjadi problem nanti gitu loh ke depannya. Oke. Kalau ada pandangan masyarakat itu mempertanyakan independensi MK yang harusnya jadi lembaga terakhir yang mengawal konstitusi itu menurut Abang gimana? Iya, saya termasuk orang yang mempertanyakan independensi itu, terutama pimpinan KPK, Mahkamah Konstitusi yang kesini-sini ya, gitu. Karena memang dilihat dari beberapa indikasi gitu. Indikator yang pertama memang putusannya banyak kontroversi, yang kemudian juga ada indikasi pelanggaran etik misalnya. Kemudian dulu ada memo-memo yang keluar dari pimpinan MK misalnya. Terus kemudian ditambah lagi walaupun memang boleh gitu ya, ditambah lagi terhadap putusan ini kan ada dissenting opinion nih, perbedaan pendapat dari para hakim itu 4-5 gitu loh. Hanya satu aja yang kemudian memenangkan lah, kurang lebih seperti itu. Nah ini menunjukkan hakim Mahkamah Konstitusi itu memang tidak mempunyai patron yang sama lagi dalam memutus dan memahami konstitusi itu seperti apa gitu. Harusnya kita berharap hakim Mahkamah Konstitusi ini dalam mengawal konstitusi sebagai guard constitution gitu ya. Ya dia mempunyai cantolan dasar yang sama, ukuran melanggar konstitusi itu seperti apa dan sejauh mana gitu. Nah, belum lagi persoalan-persoalan yang pribadi misalnya, seperti ketua Mahkamah Konstitusi saat sekarang ini gitu loh, yang juga publik menyoroti tidak bisa dipisahkan dengan hubungannya dengan presiden yang sedang berkuasa saat sekarang misalnya. Terus kemarin kontroversi pemilihan
ketua sekarang ini juga sampai 2 putaran karena Iya. memang tidak bulat gitu. Akhirnya terpilih kembali. Nah ini kan ditambah lagi menyambut tahun politik. Nah publik itu akan kemana-mana persepsinya gitu loh. Sehingga kemudian tidak bisa kita hindarkan, memang publik itu bisa menilai ini ada muatan politik dalam rangka menyambut tahun politik yang akan kita hadapi beberapa bulan ke depan ini gitu. Kalau dari sisi pembuat undang-undang harusnya kan pemerintah sama DPR, Bang. Betul. Kan gitu kan. Apakah dalam hal ini putusan MK ini juga sebenarnya tidak tepat juga dalam hal ini, karena memang dia ada yang menyebut offset gitu. Itu gimana? Memang benar offset mereka ini. Betul. Saya sepakat kalau ini offset gitu, keluar daripada kewenangannya. Mahkamah Konstitusi itu kan tadi menguji undang-undang jika bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, gitu. Pemeriksa mengadil memutuskan jika ada substansi undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, jadi tidak dalam ranah membentuk regulasi atau undang-undang baru gitu, termasuk pasal tadi. Kalaupun bertentangan, ya dinyatakan itu inkonstitusional. Nyatakan tidak berlaku gitu loh. Ya, sehingga kemudian memerintahkan kepada DPR untuk memperbaiki itu misalnya. Kalau ini kan enggak, dia menyatakan pasal 34 itu bertentangan dengan undang-undang dasar, lalu menciptakan lagi menyebut 5 tahun gitu loh. Nah ini kan sudah, dan itu kan bagian daripada substansi norma yang itu tadi bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu adalah ranahnya lembaga pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama pemerintah gitu. Sehingga nggak mengherankan juga DPR kemudian ramai gitu. Itu adalah kewenangan kami, kenapa Anda ambil? Anda tuh segera melaksanakan saja atau menyatakan ini bertentangan atau tidak. Kalau bertentangan dianggap tidak sah atau tidak berlaku, inkonstitusional, nah, kemudian diminta diperbaiki, kan begitu gitu. Sayangnya nggak ada yang nyemprit begitu. Siapa yang nyemprit ini kan? Ada nggak yang bisa nyemprit MK? Dalam artian kalau memang harusnya kalau mereka offset kan mestinya harus ada yang memang misalnya yang menggagalkan. Tapi kalau seperti yang tadi Bang Septa sampaikan, berarti ya putusan ini mau nggak mau harus kita terima begitu ya. Betul, betul. Putusan ini mau tidak mau secara hukum kita harus terima. Putusan hakim itu selama itu belum dibatalkan maka selalu dianggap benar. Yang membatalkan siapa ini? Nah, persoalannya kan putusan Mahkamah Konstitusi tadi baik final and binding, pertama dan terakhir, tidak ada yang bisa membatalkan, kan begitu gitu. Iya. Nah, kalaupun ada dewan pengawas atau apapun yang ada di Mahkamah Konstitusi itu kan sifatnya etik, kan begitu, bukan soal substansi daripada putusannya ini. Makanya menurut saya ini tadi dari segi hukum putusan ini tetap berlaku gitu ya, tinggal nanti pemerintah saya kira bisa meminta tafsiran kepada Mahkamah Konstitusi seperti apa gitu loh. Terutama apakah ini diberlakukan bagi komisioner yang sekarang sedang menjabat, ataukah diberlakukan bagi komisioner yang terpilih oleh pansel yang nanti kedepannya seperti itu, kan gitu. Nah itu yang harus dipertegas oleh pemerintah agar kemudian publik juga mendapat pencerahan, publik juga mendapatkan keterangan yang benar dalam hal penerapan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Ya, lebih jauh lagi ya tentu pengawasan itu sebagai bagian daripada trias politika gitu ya. Jadi kan yudikatif nih. Sebenarnya DPR juga bisa melakukan pengawasan secara umum, tentu tidak terhadap putusan ini, tapi dalam rangka memperbaiki undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi ini agar ke depan itu Mahkamah Konstitusi tidak mudah keluar daripada jalurnya, terutama dalam memeriksa, mengadil, memutus suatu perkara yang diajukan kepada dia. Gitu. Itu berupa apa, Bang Septa? Norma-norma atau apa yang harusnya diikuti MK soal aturan bahwa harusnya untuk undang-undang yang memang tidak melanggar konstitusi maka tidak boleh dia cawi-cawi begitu. Itu diaturnya dalam apa? Dalam undang-undang. Dalam undang-undang. Dalam undang-undang. Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri mengatakan demikian. Gitu. Jadi memang termasuk juga dalam Undang-Undang Dasar pasal 20
24C kalau tidak salah tentang kekuasaan kehakiman, pasal 24C itu mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selain memeriksa, mengadil dan memutus suatu perkara terkait dengan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar gitu kan, memutus sengketa partai politik, misalnya lembaga negara atau hasil pemilu, itu kan kewenangan-kewenangannya gitu ya. Nah, memang di sini ukurannya adalah undang-undang atau substansi undang-undang itu yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Tadi saya katakan kalau itu bertentangan, dia ranahnya harusnya menyatakan ini bertentangan lalu dinyatakan tidak berlaku, inkonstitusional karena bertentangan dengan konstitusi gitu ya. Tidak dalam ranah kan menciptakan norma baru gitu. Karena menciptakan norma baru menurut saya yaitu ranahnya DPR bersama dengan pemerintah. Dalam hal ini presiden gitu ya, untuk duduk bersama membahas, dan ini adalah undang-undang produk politik, maka pasti di situ ada lobby-lobby politik, soal kesepakatan politik. Kenapa kemudian muncul disetujui angka 4 atau 5 tahun dari itu gitu. Apalagi kalau dari sisi urgen, isu ini sebenarnya urgen nggak? Soal perpanjangan masa jabatan KPK, urgen nggak sebenarnya? Kalau dibilang urgen atau tidak, menjelang tahun politik sudah menjadi urgen gitu. Dari sisi status quo begitu. Betul, satu itu gitu ya. Yang kedua juga Pak Eko, ini akan menjadi urgen dan sensitif tentunya isu yang di masyarakat atau di publik, karena tadi kekhawatiran bagi orang-orang tertentu, kelompok tertentu, ya ini hanya untuk mencegah calon-calon tertentu biasanya, mencegah calon-calon tertentu agar kemudian tidak bisa ikut dalam kontes pilpres misalnya seperti itu. Atau ini dalam rangka untuk kasus-kasus tertentu agar kemudian bisa diproses misalnya. Yang kalau dalam waktu 6 atau 5 bulan ke depan ini belum tentu KPK sekarang bisa memfinalkan putusan perkara-perkara tersebut misalnya. Ya apalagi kalau melihat yang kemarin kan sampai ramai soal adanya isu ya pemaksaan kasus Formula E misalnya itu seperti itu. Itu memang jadi akhirnya juga tidak salah kalau masyarakat juga memandang jangan-jangan ini memang ada rangkaian untuk mengawal hasil pemilu ke depan, begitu. Kemudian kalau dari sisi lain ada isu juga yang jadi perhatian publik soal sistem proporsional terbuka dan tertutup juga. Itu juga memang lagi juga jadi masalah juga yang akhirnya mengerucut lah itu. Masyarakat itu sebenarnya jangan-jangan memang ini ada kepentingan politis gitu. Nah sebenarnya Bang Seta, kalau melihat kondisi MK yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan ke depan untuk mengawal agar jangan sampai MK juga akan ini kondisi seperti ini akan terjadi ke depan gitu. Apakah harus undang-undangnya dirubah atau bagaimana ya? Gitu. Ya tentu yang harus dibenahi itu kan kita tidak secara parsial, kita harus membenahinya itu dalam konteks sistem. Nah, sistem kalau menurut Lawrence Friedman itu kan ada substansinya dalam konteks sistem hukum gitu ya, ada structure-nya dan ada culture-nya. Jadi substansinya harus dibenahi, harus dievaluasi. Undang-undang Mahkamah Konstitusi sekarang ini mungkin ada celah-celah ruang tadi itu menyebabkan mereka tidak bekerja selalu on the track, bisa out of track tadi itu gitu. Yang kedua ya soal structure kelembagaannya itu yang juga harus dibenahi gitu ya, agar kemudian Mahkamah Konstitusi ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga ada yang mengontrol gitu, ada yang melakukan pengawasan secara langsung, sehingga kemudian kalau tadi dikatakan kalau dia keluar jalur offside gitu ya, ada yang spreadnya kan gitu. Nah kemudian soal culture tentu juga berkaitan dengan orang yang ada di dalam itu. Menurut saya Mahkamah Konstitusi itu periode-periode awal memang orang yang ada di situ adalah orang yang berjiwa negarawan dan masalah usulan, masalah dunianya, masalah politiknya, masalah kekuasaan itu udah selesai gitu. Dia memang sudah paripurna mengabdikan dirinya untuk mengawal konstitusi itu gitu. Nah sekarang kan banyak orang yang awalnya dari partai politik misalnya, aktif di lembaga politik, kemudian tiba-tiba hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian nggak bisa kita pungkiri mereka ketika duduk di sana terjadi konflik of interest dalam mengadili suatu perkara. Nah jadi independensi hakim Mahkamah Konstitusi ini memang harus diperhatikan ke depan.
Jangan sampai kemudian hakim konstitusi yang berjumlah 9 orang dari 3 unsur tadi itu independensinya tidak bisa dipegang ketika sudah menjadi hakim konstitusi di sana karena tersandra oleh pesan-pesan atau kelompok-kelompok tertentu gitu loh. Nah, makanya kemudian mekanisme pengrekrutan daripada hakim Mahkamah Konstitusi itu ya benar-benar harus dilakukan transparan dan bisa menghasilkan ahli hukum yang memang mempunyai integritas, kredibilitas dan juga kemampuan keilmuan yang sudah mumpuni gitu. Jangan sampai kemudian ketika sudah menjadi hakim konstitusi yang terjadi justru sebaliknya, misalnya tidak berdasarkan pada nilai-nilai konstitusi yang memang harus dijaga tadi itu gitu. Ya memang apalagi kalau melihat situasi politik yang udah masuk tahun politik, bentar lagi juga pemilu, terus juga ada ya mau nggak mau memang konflik of interest itu ada gitu, karena memang kan semua pada tahu bahwa ketua MK juga kawin sama adiknya Bapak Presiden. Ini memang semua publik udah tahu. Betul. Mestinya lebih hati-hati Bang, kan begitu kan ya. Menjaga jangan sampai putusan ini kan menimbulkan kontroversi. Kemudian ada lagi yang saya baca juga yang keterangan dari Humas MK yang menyatakan kalau putusan ini berlaku begitu diputuskan. Kalau melihat putusan-putusannya lalu kan nggak begitu kan. Gitu. Ini abang melihatnya gimana? Kok bisa berlaku surut gitu? Iya, itu menjadi perdebatan juga di kalangan ahli hukum gitu ya. Harusnya kan putusan MK itu dimaksud berlaku saat dibacakan itu dia prospektif. Betul. Hukum itu kan leg prospektif. Hukum itu kan sesuatu yang berlaku ke depan, bukan retroaktif, bukan berlaku ke belakang gitu ya. Karena dia mengatur sesuatu yang akan terjadi di masa depan, futuristik dia, bukan sesuatu yang sudah terjadi kan begitu. Makanya kemudian putusan MK terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK ini, saya termasuk orang yang bersepakat, dia sependapat bahwa ini diberlakukan bagi pimpinan KPK yang akan terpilih hasil pansel ini nanti gitu loh. Karena kalau diberlakukan bagi sekarang yang sedang menjabat, itu kan SK-nya dan dilantiknya kan pada tahun 2019 dulu. Untuk berakhir pada tahun ini. Gitu loh. Nah, kalau nanti diperpanjang begitu saja, berarti kan sumpah jabatan itu harus diulang juga itu gitu. Nggak sah dong setahun dia menjabat. Kan sumpah jabatannya dia untuk 4 tahun ke depan. Berarti 1 tahun ini nggak ada sumpah jabatannya ini gitu kan. Jadi kasarnya mau melakukan apa saja boleh-boleh aja. Kami sumpah dulu untuk 4 tahun. Yang 1 tahunnya hanya bonus kan gitu. Tidak terikat dengan sumpah jabatannya. Kan bisa begitu nanti. Makanya nggak salah juga kiranya kalau ada yang nyebut ini gratifikasi kepada pimpinan KPK gitu. Dalam tanda kutip gitu Bang. Dalam artian ada bonus 1 tahun itu. Dengan tentunya akhirnya muncullah kecurigaan adanya pesanan-pesanan ya tertentu gitu menyambut tahun politik ini gitu Bang. Nah kalau ini melihat dari berbagai putusan itu sebenarnya kalau yang dulu kan harusnya memang kalau itu tidak melanggar undang-undang biasanya dikembalikan Bang. Kembalikan ke pemerintah atau DPR begitu Bang. Ya dia bertanya kenapa ini kok justru malah diputuskan itu. Jadi makanya muncul berbagai kecurigaan itu nggak salah juga begitu kan? Betul, tidak salah karena memang tadi ini kan sudah berjalan sekian lama kan itu. Memang tidak ada persoalan masa jabatan dan sama sekali tidak dirugikan. Pimpinan KPK sekarang, komisioner sekarang ini sudah tahu waktu dia mencalonkan diri 2019 dan dilantik setelah disumpah itu memang untuk 4 tahun gitu. Kenapa kemudian di akhir masa jabatan minta nambah? Nah ini kan nggak logis gitu sebenarnya. Ini menarik. Kalau sekarang baru merasa melanggar HAM dia. Gitu. Ini menarik juga ya yang Abang sampaikan tadi. Kalau dia sumpahnya kan hanya 4 tahun gitu. Kalau 1 tahunnya dia nggak ngambil sumpah lagi, berarti yang dia lakukan nggak sah dong. Dia tidak berdasarkan sumpah jabatan gitu. Sehingga kemudian secara formal dia punya SK, tapi dalam bertindak tidak berdasarkan sumpah jabatan, nggak ada beban secara moral gitu. Ya waktu disumpah kan saya bersumpah hanya untuk 4 tahun. Sementara yang 1 tahun ini bisa dianggap bonus tadi
Sehingga saya berbuat apa saja di luar dari sumpah yang 4 tahun tadi boleh-boleh aja. Boleh jadinya. aja, oh gitu ya. Kan berbahaya Bahaya sekali. aksi rajab seperti itu nanti. Iya, gitu. iya. Makanya kemudian tidak sesimpel itu memahami putusan MK ini berlakukan bagi komisioner sekarang lalu ditambah 1 tahun misalnya. Ini kan ada efek-efek lainnya yang kemudian yang juga harus diperhatikan gitu loh. Yang memang mengerikan ini tadi yang pertama itu tadi kan. Iya. Kemudian yang putusan ini nggak bisa dilawan lagi gitu ya. Betul. Luar biasa. Karena final and binding tadi itu putusan Mahkamah Konstitusi itu pertama dan terakhir itu luar biasa aja. Makanya disitulah harusnya beban daripada hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara itu ya benar-benar harus dipertimbangkan matang-matang. Karena kalau sudah diputuskan kita taat pada undang-undang dan dia tidak bisa diperbaiki lagi ini putusan gitu. Salah nggak nanti misalnya ini kan banyak yang mengatakan proses gugatan yang dilakukan oleh Nurul Gufron itu cepat gitu. Sukses semuanya yang diajukan semuanya cool gitu. Misalnya DPR kemudian mengajukan judicial review, minta lebih jabatannya biar nggak usah ikut pemilu, nggak usah ngeluarin duit lagi gitu. Bisa juga kan Bang begitu. Betul. Jadi pertama memang terkesan cepat ini. Iya. Kita belum lama mendengar Nurul Gufron memasukkan permohonan itu di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Melalui kuasa hukumnya tiba-tiba sudah putus. Sementara permohonan terkait undang-undang pemilu tentang proporsional terbuka atau tertutup itu kan belum ada ujungnya sampai sekarang kan gitu loh. Nah ini terkesan cepat tadi seolah-olah karena memang sudah ada request gitu ya, ada atensi mengingat masa berakhirnya pimpinan KPK sekarang ini sudah semakin dekat seperti itu dan publik mendesak agar pemerintah segera bentuk pansel. Karena normalnya ya 6 bulan sebelumnya agar kemudian pansel ini bisa bekerja dengan baik dengan segala tahapannya sampai menghasilkan calon-calon komisioner KPK yang terbaik pula di periode berikutnya seperti itu. Betul, apalagi masyarakat kan berharap agar ada penyegaran sebenarnya di tengah kontroversi di pimpinan KPK selama ini. Belum lagi yang terbaru ini soal Brigjen Endar yang dileserkan Iya, betul. Akhirnya timbul clash. Sekarang juga nggak jelas sampai seperti apa. KPK dipanggil ombudsman juga mau. Bahkan konon saya baca di media itu akan mengancam memanggil paksa gitu kan. Apa ya sampai ombudsman punya sarana itu kan begitu. Bang Endar, kalau misalnya melihat kondisi seperti ini ya, apa yang bisa dilakukan bangsa ini ya agar ya bagaimana kita juga harus mengawal MK gitu. Sebenarnya apa yang kita bisa lakukan? Apakah kita harus juga misalnya DPR haruskah membuat undang-undang baru yang mengatur soal MK dengan struktur yang misalnya lebih ketat dan misalnya juga itu ada yang juga pasti harus ada yang lembaga yang itunya misalnya harus ada sanksi misalnya begitu. Kalau memang dia nggak benar terhadap kasus segala macam misalnya begitu juga harusnya nggak dipecat seperti yang lembaga-lembaga lain misalnya begitu. Ya tentu yang bisa kita lakukan ke depan ini kan kita berharap ada pembenahan, masukan dari masyarakat, dari para ahli hukum, kemudian secara formalnya memiliki kekuasaan adalah DPR yang bisa membenahi itu dari segi regulasi atau undang-undang gitu ya. Karena kalau ini dibiarkan praktek-praktek seperti ini, saya khawatir Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara gitu ya. Yang memang dianggap sebagai penjaga dan pengawal konstitusi itu justru marwahnya tidak ada lagi, marwahnya menjadi turun dan publik warga negara ini tidak percaya lagi karena memang tadi kontroversi daripada putusannya, independensi dalam memutus, kemudian juga mekanisme perekrutan para hakim konstitusi misalnya dianggap itu kental dengan syarat-syarat politik dan minta dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Nah ini semakin lama nanti kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi itu akan menjadi hilang. Kalau hilang ya tidak ada artinya lagi tujuan didirikannya Mahkamah Konstitusi di awal-awal pendiriannya pada tahun 2003 kalau tidak salah pada saat itu gitu lah. Kalau putusan MK ini kan berlaku ke depan gitu ya. Sebenarnya kan tidak akan merugikan Nurul Gufron dan kawan-kawan.
dia bisa ikut kok mencalonkan diri kalau emang alasannya masih berniat untuk memberantas korupsi, mewakafkan dirinya untuk pemberantasan korupsi misalnya. Kan dia bisa daftar lagi. Iya. Kan gitu. Kalau memang dia punya integritas, punya spirit yang tinggi untuk pemberantasan korupsi dan memang dia expert yang di bidang itu, kan pasti pansel akan merekrut dia gitu. Iya. Kenapa harus kemudian memaksa menambah 1 tahun kan begitu gitu. Iya. Kenapa harus sampai menimbulkan kehebohan seperti ini? Iya, karena kan sama sekali tidak merugikan pribadinya dia, tidak sama sekali menjadikan dia tidak bisa mencalonkan diri lagi gitu. Kalau ini justru dia akan menjadi dianggap pahlawan karena dia mengajukan judicial review ini dan berlaku bagi orang-orang yang terpilih di periode yang akan datang. Betul. Itu kan dia harusnya legowo di situ. Kalaupun dia terpilih, dia bisa menikmati itu juga gitu. Makanya akhirnya juga nggak salah kalau memang putusan ini akhirnya bikin heboh dan masyarakat juga punya curiga macam-macam. Betul. Gitu, ya. Ketika dipaksa perpanjang 1 tahun kan. Ada agenda apa 1 tahun perpanjang ini gitu kan. Betul. Apalagi situasi politik kayak begini gitu. Semua udah pada tahu bagaimana. Betul. Belum lagi soal kasus-kasus yang mangkrak di KPK misalnya. Soal indikasi tebang pilih dan penanganan kasus korupsi. Harun Masiku yang sudah tersangka tapi nggak ditemuin di mana keberadaannya kan gitu. Dulu kenapa Nazarudin udah sampai ke sana bisa ketemu kan gitu loh. Betul. Nah, kalau dia masih hidup pasti bisa ketemu lah oleh Interpol maupun intelijen kita kan gitu loh. Kemana ini Harun Masiku? Masuk ke dalam bumi atau bagaimana? Iya kan gitu. Sampai nggak ditemukan apa gitu kan. Betul. Nah ini kan soal tadi kalau memang serius komisioner sekarang memberantas korupsi, dia tunjukkan itu. Seiring dengan itu publik sebenarnya akan memberikan kepercayaan. Mungkin publik tidak akan separah ini menyikapi perpanjangan kalau dia memang selama ini track recordnya bagus. Betul. Begitu. Iya. Ya perlu dia minta-minta kan. Iya. Tanpa minta pun mungkin publik yang akan meminta itu akan diperpanjang kalau memang bagusnya. Betul. Akhirnya memang justru ini menimbulkan masalah baru begitu. Tapi ini juga kita masih menanti juga sikap pemerintah nanti juga kan gitu kan seperti apa gitu. Nah kalau misalnya hal ini memang ini mau nggak mau ya juga diterima. Yang terjadi tentu kan juga bisa juga lembaga-lembaga lain juga mengajukan hal serupa. Sangat mungkin sekali. Ini kan sudah ada jurisprudensinya. Dan ini menjadi presiden buat lembaga-lembaga yang lain. Kenapa lembaga itu bisa, kami nggak bisa. Kami juga lembaga negara. Betul. Itu kelasnya komisi gitu kan. Apalagi nanti kelasnya ini lembaga tinggi negara misalnya seperti MPR, DPR itu masuk ya MK ini sendiri gitu. Mungkin sekali gitu kan. Bahwa harusnya Nurul Gufron memahami putusan ini juga untuk periode yang akan datang karena kalau dia berminat untuk menjadi pimpinan KPK lagi kan dia bisa mencalonkan diri, tidak dengan karena putusan ini dia tidak bisa mencalonkan diri kan enggak gitu loh. Dan kalau nanti dia jadi kan 5 tahun dia. Ada yang mencurigai ya. Ini adalah bagian dari rencana menjadikan Pak Anies. Ya memang sebagian mengarahkan ke situ gitu loh. Karena komisioner yang sekarang ini kan konon kata orang teman-teman yang komunikasi sama orang dalam itu memang nunggu kesepakatan komisioner aja. Ya mungkin ditambah lagi penyidik-penyidik di bawah ini juga nggak mengatakan tidak ada tindak pidana gitu. Nah mungkin dengan perpanjang 1 tahun ini ya mereka akan memaksa itu dengan pergantian penyidik dan segala macam di dalam dikondisikan. Ya kalau memang nanti Pak Anies ini dikhawatirkan tidak terbendung misalnya, ya cara satu-satunya mentersangkakan, gitu loh. Karena kalau dikatakan hasil survei selalu di bawah, kenapa kemudian harus dikhawatirkan? Itu publik berpikirnya gitu loh. Kalau melihat seperti itu dan kalau misalnya ya tuduhan-tuduhan nanti sampaikan masyarakat ya, bahwa ini ada rekayasa untuk seperti itu. Berarti demokrasi kita mundur dong berarti? Ya sangat mundur sekali. Sangat mundur sekali gitu. Lagi pula kan juga memang beberapa media yang saya baca memang indeks demokrasi kita kan juga memang turun gitu. Selain indeks pemberantasan korupsinya juga turun misalnya. Ini kan menjadi indikator juga bahwa memang
pemerintah saat sekarang ini juga tidak concern terhadap hal seperti itu gitu loh. Apalagi nanti Pak Anies yang sejak awal dengan pendukungnya ini mengatakan mendukung Pak Anies jadi capres misalnya, tiba-tiba nggak jadi gitu karena ditersangkakan ataupun persoalan hukum lainnya, ya bukan hanya publik di Republik ini, mungkin publik di dunia pun akan menyoroti itu dengan berbagai lembaga-lembaga yang bisa dia dapat datanya bahwa Indonesia ya demokrasinya seperti ini gitu. Demokrasinya itu hanya di permukaan, tetapi di dalamnya itu ya begitulah cara mematikan pesta demokrasi tadi itu gitu. Dan seberapa bahaya kalau hukum digunakan untuk merusak demokrasi dalam tanda kutip? Sangat berbahaya gitu ya, karena hukum itu kan harusnya dijadikan panglima gitu. Demokrasi itu harus mengikuti sesuatu aturan yang ada gitu. Jadi demokrasi itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sehingga di situ menjamin adanya kepastian hukum gitu ya. Hak warga negara dijamin, kebebasan memilih dijamin gitu. Semuanya itu kan hak-hak yang bersifat mendasar, hak yang bersifat asasi, non-derivative right lah, kita tidak bisa digugat oleh siapapun. Sehingga kemudian itu memang harus diberikan kebebasan kepada pemilik hak itu untuk menentukan pilihannya. Nah, kalau dimatikan dengan kekuasaan seperti tadi itu, maka demokrasi kita ya hanya omongan di publik saja, tetapi dalam prakteknya sama sekali tidak memberikan bukti nyata kalau kita itu memang pasca reformasi menjadi sebuah negara yang demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, misalnya di mana rakyatnya bisa memilih dengan nyaman sesuai dengan pilihannya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun gitu loh. Dan ini saya kira akan menjadi citra buruk bagi perkembangan demokrasi di Republik Indonesia ini, negara kita ke depannya, ketika hukum tidak dijadikan sebagai panglima untuk memimpin demokrasi tadi itu gitu. Karena dulu kan kenapa kita mempersoalkan demokrasi, Pak Harto menjabat 32 tahun? Karena konstitusi kita hukumnya tidak membatasi. Bisa dipilih kembali setelah 5 tahun, bisa dipilih kembali tidak membatasi gitu kan. Nah, kemudian dirubahlah konstitusi itu, undang-undang dasar kita membatasi 5 tahun dan bisa dipilih untuk 1 kali periode lagi ke depannya, sehingga hanya 2 periode. Nah, itu demokrasi yang memang dibatasi oleh hukum, bukan dibatasi dengan cara-cara yang melawan hukum seperti itu kan gitu. Jadi harusnya juga dalam kondisi situasi politik yang seperti ini, pemerintah harusnya berada di tengah begitu kan. Termasuk juga lembaga-lembaga hukumnya kan begitu ya. Betul. Dia harus sebagai wasit gitu ya. Dia harus memposisikan diri sebagai penengah gitu ya, memastikan pesta demokrasi ini atau kompetisi yang berjalan dengan baik sesuai dengan rules, sesuai dengan aturan dan yang telah disepakati bersama, bukan justru sebaliknya. Kalau wasit sudah memihak sebelah gitu ya, wasit sudah tidak adil, ya seperti main bola lah gitu, ujungnya nanti kerusuhan kan, tawuran chaos kan gitu. Kita lihat main finalnya SEA Games kan gitu, ya anggap wasit sebelah ya udah ujungnya chaos, pasti dampaknya negatif. Dampaknya negatif, sangat negatif. Betul. Oke Bang Septa, terima kasih sekali teman-teman. Jadi sebenarnya pembicaraan ini sangat menarik, cuma karena memang keterbatasan waktu. Jadi insya Allah kita akan sambung lagi di sesi-sesi lainnya dengan topik-topik yang lebih menarik, dan setia ya di channel Kacamata Channel yang akan membahas dan mengulas isu-isu terkini yang menjadi pembahasan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.